Pasukan Korea Utara yang dikirimkan ke Rusia dilaporkan telah masuk pertempuran, dan Ukraina dibuat heran dengan cara bertempur pasukan Kim Jong-un tersebut. Tentara Korea Utara mulai memasuki pertempuran minggu lalu di wilayah Kursk. Juga ada laporan mereka sedang disiapkan di garis pertempuran lain, termasuk di Belgorod. Gaya pertempuran pasukan Korea Utara memang terlihat cukup berani, untuk tidak mengatakan nekat. Pasukan dalam jumlah yang besar melintas di wilayah terbuka dengan berjalan kaki. Pasukan Rusia biasanya bergerak dalam formasi yang lebih kecil dan tetap dekat dengan barisan pepohonan. Ini untuk mengurangi kemungkinan mereka diserang oleh senjata Ukraina. Namun pasukan Korea Utara ini tampaknya tidak takut dengan senjata musuh yang melayang di atas kepala. Seorang komandan unit pesawat nirawak Ukraina yang menggunakan nama panggilan Boxer mengaku benar-benar terkejut. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Sekitar 40 hingga 50 orang berlarian melintasi ruang terbuka. Itu menurutnya target yang sempurna bagi operator artileri atau pesawat nirawak. Rusia tidak pernah berlari seperti itu. Pasukan Korea Utara ini dinilai tidak mengerti apa yang terjadi. Boxer mengaku tidak tahu apakah mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau apakah Rusia sengaja mengirim mereka seperti itu. Situasi ini menurutnya benar-benar sulit dipahami. Drone FPV, artileri, dan senjata lainnya kemudian menyerang mereka yang melintas bergerak di lapangan terbuka. Artem, seorang operator pesawat nirawak serang Ukraina, mengatakan unitnya menyaksikan 3 kelompok yang terdiri dari sekitar 30 hingga 40 orang bergerak menuju Ukraina. Beberapa membawa ransel yang tampaknya berisi amunisi dan perbekalan. Yang lainnya terlihat membawa senjata. Segera drone FPV, pesawat pembom, dan apapun yang bisa terbang dikirim ke arah mereka. Anehnya, pasukan Korea Utara ini tidak lari dari pesawat nirawak, melainkan menembakinya. Yang lain terus bergerak dan banyak dari mereka terbunuh. Mereka benar-benar berbeda dari Rusia yang telah belajar lari atau bersembunyi dari pesawat nirawak. Pasukan Rusia hanya menembaki drone dari tempat berlindung, sementara orang Korea Utara menembak tanpa pandang bulu, berdiri di ruang terbuka sambil menembak. Menurut Artem, itu adalah pengalaman yang aneh. Baginya, ini adalah pertama kalinya seperti memainkan simulator komputer dalam mode mudah. Ukraina mengklaim dalam 2 hari saja setidaknya 50 tentara Korea Utara menjadi korban. Pentagon melalui juru bicaranya Mayor Jenderal Pat Ryder kemudian mengatakan mereka memiliki indikasi bahwa pasukan Korea Utara telah menderita korban baik yang meninggal maupun yang terluka. Masuknya pasukan Korea Utara ke medan pertempuran menandai pertama kalinya secara resmi pasukan negara lain terlibat langsung dalam perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun tersebut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bagaimanapun telah mengambil resiko diplomatik paling berani dengan memasuk sekitar 12.000 tentara dan persediaan senjata ke Rusia. Pengiriman pasukan membawa berbagai manfaat bagi Korea Utara, termasuk uang tunai dan pengaruh diplomatik yang sangat dibutuhkan. Kim dilaporkan menerima makanan, minyak, uang tunai, dan sistem persenjataan canggih senilai miliaran dolar dari Rusia. Korea Utara disebut juga telah mengirimkan ke Rusia 20.000 kontainer senjata. Ini termasuk jutaan peluru artileri, rudal balistik, sistem roket peluncuran ganda, dan howitzer jarak jauh. Ekspor senjata yang gencar ke Rusia menghidupkan kembali industri amunisi Korea Utara. Kim telah menyerukan peningkatan produksi saat ia mengunjungi pabrik-pabrik senjata dalam beberapa bulan terakhir. Korea Utara juga memperluas pabrik pembuatan rudal untuk memproduksi lebih banyak rudal KN-23, senjata yang juga dipasok ke Rusia. Korea Utara disebut telah meraup hingga 5,5 miliar dolar Amerika melalui kesepakatan senjata dengan Rusia. Ini sekitar 88 triliun rupiah. Hal itu diungkap oleh Olena Guseinova, seorang peneliti di Universitas Studi Luar Negeri Hankuk di Seoul.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Oktober, dia juga memperkirakan Korea Utara dapat meraup hingga 572 juta dolar Amerika atau sekitar 9 triliun rupiah per tahun melalui pengerahan pasukan. Ini adalah jumlah yang sangat besar menurut standar Korea Utara. Sebagai perbandingan, ekspor resmi negara itu pada tahun 2023 lalu hanya mencapai 330 juta dolar Amerika atau sekitar 5 triliun rupiah. Baik Rusia maupun Korea Utara tidak mengungkapkan bagaimana Moskow membayar ke Pyongyang. Namun kapal tanker minyak Korea Utara telah membawa lebih banyak minyak dari Rusia daripada yang diizinkan berdasarkan sanksi PBB. Ini menurut analisis citra satelit yang diterbitkan November lalu oleh Open Source Center yang berbasis di Inggris. Sementara di lapangan, militer Korea Utara juga memperoleh wawasan berharga tentang medan perang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, termasuk inovasi dalam penggunaan pesawat nir'awa yang mengubah peperangan modern. Perang melawan Ukraina juga memberi Korea Utara kesempatan pertamanya untuk menguji rudal balistik KN-23 dan KN-24 terbarunya di medan pertempuran langsung. Para teknisi Korea Utara bepergian dengan rudal tersebut untuk mengidentifikasi kekurangannya, sekaligus mengumpulkan data untuk dibawa pulang guna peningkatan kemampuan senjata. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.